Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan kelenjar tiroid, berbagi motivasi, berbagi informasi yang mungkin dibutuhkan teman-teman semua dalam pengobatan sakit gangguan kelenjar tiroid. Yang seperti di awal saya sudah bahas, yaitu gangguan tiroid adalah jenis penyakit kronis metabolik yang perlu penanganan yang tepat dan serius. Seiring sering kali orang yang dengan gangguan tiroid juga mengalami beberapa kondisi yang berkaitan dengan mental dan emosi, seperti mudah gugup, cemas, depresi, dan susah tidur, dan juga mudah tersinggung. Mudah gugup ya, mudah gugup sendiri itu saya juga mengalaminya. Soalnya saya sendiri memang penderita kanker tiroid, tapi dalam rentang waktu itu pernah terjadi hipertiroid juga dan hipotiroid juga. Nah, jadi gejala-gejala atau gangguan-gangguannya itu saya pernah merasakan semua rata-rata. Nah, itu kalau mudah gugup itu sudah pasti. Apalagi kalau misalkan yang apa-apa ada hal mendadak gitu kan, itu pokoknya langsung gugupnya itu luar biasa gitu kan, seperti orang kebingungan juga gitu kan, terus bingung mau ngapain pokoknya gugupnya itu luar biasa banget. Nah, terus cemas berlebihan. Nah, cemas berlebihan itu misalkan ada hal-hal apa yang belum terjadi, udah terlalu dipikirkan, nanti gimana nih kalau begini gini, itu udah apa sih namanya, pokoknya terlalu cemas memikirkan hal-hal yang belum terjadi apalagi gitu, itu terpikirkan banget gitu. Terus depresi dan hingga sulit tidur. Nah, biasanya itu ya memang jadinya insomnia. Tapi kalau untuk saya sendiri alhamdulillah untuk insomnia sulit tidur tidak dialami. Saya malah lebih ke gampang tidur, apalagi kalau dalam kondisi konteksnya saya itu sedang capek, sedang kelelahan, habis beraktivitas berat, terus misalkan siang nggak tidur siang, itu malamnya pun mudah tidur, mudah nggak ada kesulitan untuk tidur. Nah, depresi itu ya seperti hampir kayak orang putus asa. Nah, jadi kadang yang mempunyai keluhan tiroid itu orangnya itu mudah putus asa. Nah, jadi ya memang itu berkaitan dengan mental dan emosi. Kita memang dari luar itu tetap kelihatan sehat, tapi yang diaduk-aduk itu mood kita, kadang gampang sedih, kadang gampang senang, kadang emosian, bahkan ada yang sampai ngamuan. Saya sendiri orangnya seperti itu. Kalau ada kesalahan apa, hal sepele gitu, saya bisa langsung ngamuk apa gitu, itu bisa gitu kan. Nah, itu kadang yang saya rasakan ya seperti itu. Saya susah mengendalikan emosi saya sendiri. Nah, makanya itu kadang yang menjadi kekhawatiran, nanti otomatis kan kalau ngamuk gitu kan, atau mengamuk itu kan otomatis yang kena itu orang terdekat kita. Nah, sementara saya cuman tinggal berdua sama anak saya, itu kadang saya harus sekuat tenaga agar nggak ngamuk, agar nggak emosi, agar nggak yang istilahnya sampai kekerasan yang bener-bener fatal gitu kan, itu sampai bener-bener ditahan, itu susahnya minta ampun. Tapi memang harus dilakukan gitu kan. Makanya kalau itu ya udah lebih baik diam, tidak usah berbicara terus lah. Soalnya kalau saya sendiri memang kalau lama berbicara nanti lama-lama akhirnya bertindak.
Nah, itu yang membahayakan seperti itu, gitu kan. Bahkan pengalaman teman-teman saya itu juga ada yang sampai kalau udah emosi memuncak, nah itu takut anak-anaknya yang jadi kena sasarannya itu sudah ini dulu, udah diungsikan dulu ke rumah orang tua atau saudara biar tidak terjadi yang benar-benar kekerasan yang fatal karena emosi kita yang nggak bisa dikendalikan. Ya, yaitu memang salah satu dari gangguan kita yang memang seperti itu untuk penderita tiroid. Jadi untuk teman-teman, mari kita usahakan untuk bisa mengontrol emosi kita agar kita pun merasa kualitas kita itu lebih baik, kualitas hidup kita lebih baik dan lebih tenang. Soalnya memang saya merasakan sendiri kalau habis marah-marah ya memang ada penyesalan juga gitu kan, kenapa harus gini tadi, kenapa harus begitu, tapi ya gimana lagi, kadang kan memang kita yang nggak bisa mengontrol. Nah, ya itu teman-teman, itu tadi gangguan mental dan emosi yang bisa terjadi seperti itu. Nah, terus hal ini banyak dijumpai pada kasus gangguan tiroid berjenis hipertiroid, hipotiroid, dan kanker tiroid. Nah, gangguan-gangguan tadi itu, gejala-gejala itu tadi itu apa? Itu terjadi di seluruh pejuang tiroid, entah itu hipotiroid yang kekurangan hormon tiroid, terus hipertiroid yang kelebihan hormon tiroid, terus sama yang kanker tiroid. Nah, itu semuanya tetap berpengaruh untuk mengalami kondisi yang berkaitan dengan mental dan emosi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kondisi tiroid tetap mempengaruhi mental dan emosi itu semua gangguan tiroid itu mengalaminya. Nah, terus untuk kondisi ketidakstabilan emosi disebabkan salah satunya efek dari ketidakstabilan hormon tiroid maupun kerusakan pada kelenjar tiroid maupun atau hipofisis. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena memang kita punya gangguan, punya kelenjar yang tidak sehat, punya memang ada gangguan di tiroid kita. Nah, itu ada keluhan-keluhannya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu memang karena tidak stabil. Makanya tiroid itu harus diobati dalam jangka waktu yang panjang. Jadi gitu ya teman-teman, memang tiroid itu istilahnya itu memang saya awal-awalnya dulu juga nggak percaya, nggak paham, nggak percaya kok ini bisa seperti ini gitu kan. Nah, ternyata memang tiroid itu kompleks, nggak cuman hanya wah tiroid kamu sakit tiroid ya udah nanti dioperasi selesai. Enggak, ternyata memang itu fungsi kelenjar tiroid sendiri itu memang dibilangnya penting ya buat metabolisme tubuh kita. Ya gimana kita tubuh mau sehat kalau hormon penghasil untuk metabolisme tubuh kita aja nggak normal, nggak bagus, kan otomatis badan pasti sakit karena alatnya aja sakit kan. Secara pemahamannya kaum awam seperti itu. Kalau saya yang melajarin sendiri itu seperti itu. Ya gimana saya mau sehat sementara tiroid saya aja sakit gitu kan. Nah, tapi ya dengan sekarang sudah minum obat rutin, mudah-mudahan ya menjadi kembali normal atau kalau nggak normal ya stabil hormonnya sehingga terkontrol dan kita bisa menjadi sehat dan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Setidaknya kita bisa menjalani kehidupan ini seperti orang sehat pada umumnya.
Ya tapi kita tetap masih tidak boleh menyamakan kita dengan orang lain, tapi ya tetap kita berusaha untuk menunjukkan bahwa saya bisa gitu kan, kalau saya bisa dan sehat dan mampu seperti orang lain pada umumnya ya. Jadi seperti teman-teman lah itu terus mudah tersinggung, gampang pemarah, itu juga termasuk dari bagian itu. Jadi memang benar-benar berkaitan dengan mental dan emosi kita. Nah, kadang saya pun sampai bingung ini gimana cara memanage si emosi ya biar jangan sampai meledak-meledak gitu kan. Ya, karena kalau udah emosi kan apapun kan bisa jadi fatal, apapun takutnya nanti tambah parah atau gimana. Nah itu yang masih saya pelajari dan saya masih mengolah sendiri gimana caranya agar tetap jadi jangan pemarah, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung. Nah itu yang perlu saya olah sendiri gimana caranya. Nah ya teman-teman, itu gangguan tiroid juga memang dari gejalanya kan memang samar, jadi jangan diabaikan juga. Terus memang pengobatan tiroid juga dalam jangka panjang, tidak yang instan langsung sembuh seperti batuk pilek minum sekali 2 kali obat selesai, itu tidak. Pengalaman saya juga dulu pernah baca berita kesehatan yang ada sakit yang minum obat seumur hidup. Nah saya tuh nggak menyangka kalau saya sendiri mengalaminya gitu kan. Dan itu memang benar-benar perjuangan yang luar biasa, yang harus kita harus mengapresiasi diri kita sendiri bahwa saya bisa melalui semua ini, saya kuat, saya bisa, saya mampu gitu kan. Apalagi saya sendiri memang sudah berjuang selama 4 tahun ini melalui operasi, melalui pengecekan di radiologi sebelum operasi kan itu juga ada komplit, ada USG, ada CT scan, ada lab, ada ronsen, itu semua sudah dilakukan. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah saya bisa kontrol rutin setiap sebulan sekali. Dan ini bulan ini nanti mau diagendakan juga untuk kontrol rutin untuk agar mengetahui kadar hormon setiap bulannya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, pokoknya itu sakit tiroid itu berkaitan dengan kondisi mental dan emosi. Nah jadi kita harus yang pinter-pinter mengatur emosi kita sendiri agar kita tidak menyakiti orang lain. Nah jadi seperti itu teman-teman, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.